Hai semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Kali ini aku akan merangkum salah satu film perang terbaik yang berjudul Saving Private Ryan, di mana film ini menceritakan saat terjadinya Perang Dunia Kedua, di mana pihak Amerika Serikat dan sekutunya melakukan serangan ke pantai Normandia, Perancis. Pantai Normandia adalah salah satu basis pertahanan terbaik yang dimiliki oleh Jerman. Film ini berkisah tentang pencarian seorang prajurit yang bernama James Francis Ryan untuk dibawa kembali pulang ke Amerika Serikat karena ketiga kakaknya tewas dalam peperangan. Akankah Ryan berhasil ditemukan? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan kapal yang membawa pasukan perang Amerika menuju pantai Normandia. Wajah mereka terlihat tegang, namun mereka sudah tahu apa yang akan mereka hadapi. Menjalankan tugas dengan benar adalah hal yang harus mereka lakukan. Wajah kekhawatiran mereka tidak bisa disembunyikan. Mereka harus mengorbankan nyawa demi negara tercinta. Mereka berharap kali ini Tuhan ada di pihak mereka dan membantu mereka memenangkan peperangan. Sementara di kejauhan, pihak Jerman berusaha mempertahankan diri dengan menembaki pasukan Amerika dari atas bukit. Pihak Amerika terus berusaha merebut pantai itu, namun pasukan Amerika tidak memiliki tempat berlindung yang aman dan itu jelas merugikan mereka. Pasukan yang tersisa terus maju dan tidak menyerah untuk menaklukkan Jerman. Sementara tentara medis memberikan pertolongan kepada mereka yang terluka, namun sayangnya pihak Jerman tidak memberikan mereka kesempatan. Dengan meminta pertolongan kepada Tuhan, akhirnya mereka berhasil menembak pasukan Jerman yang berada di atas bukit. Keadaan pun berbalik dan sekarang mereka berhasil menguasai pantai tersebut. Yang tersisa dari peperangan hanyalah kehilangan dan kematian yang sia-sia. Di sebuah kantor, terlihat juru ketik mengetik surat untuk mengabarkan kematian para prajurit kepada keluarganya. Salah seorang juru ketik menyadari bahwa ia membuat 3 berita kematian yang ditujukan kepada satu orang yang sama. Berita pun sampai kepada para petinggi. Mereka adalah 3 orang bersaudara bernama Sean Ryan, Peter Ryan, dan Daniel Ryan yang tewas dalam peperangan dan ibunya akan dikabarkan melalui telegram. Sedangkan saudaranya yang keempat baru saja diterjunkan di Normandia dan tidak tahu apakah Ryan keempat masih hidup atau tidak. Para petinggi pun terlihat berdiskusi. Mereka berdebat apakah mereka harus mencari Ryan atau tidak. Karena dengan mengirim pasukan, artinya mereka harus melewati pasukan Jerman yang lebih banyak. Keputusan pun diambil. Mereka sepakat akan mengirimkan pasukan untuk mencari Ryan karena yakin Ryan masih hidup. Inilah Kapten John Miller yang mendapatkan misi untuk memimpin pasukan untuk menemukan prajurit Ryan. Ia segera mengumpulkan pasukan, terutama yang bisa berbahasa Perancis dan Jerman, yaitu Kopral Upam. Namun ternyata Kopral Upam tidak pandai menembak. Pasukan beranggotakan 8 orang yang dipimpin oleh Kapten John Miller pun memulai misi tersebut. Mereka semua berjalan mencari James Francis Ryan sambil berbincang-bincang. Mereka mempertanyakan tugas mereka untuk mencari satu orang yang bisa membahayakan nyawa mereka berdelapan. Mereka pun tiba di pemukiman orang Perancis yang dikuasai Jerman dan menemukan tentara Amerika di sana. Mereka dikira sebagai bantuan, padahal misi mereka untuk mencari James Francis Ryan. Namun tidak ada yang tahu di mana Ryan berada. Orang Perancis itu meminta mereka agar tidak menembak mereka karena mereka tidak bersenjata. Tentara Amerika bertanya di mana pasukan Jerman bersembunyi. Namun ia berkata bahwa pasukan Jerman bisa di mana saja. Orang Perancis ia meminta tentara Amerika untuk membawa anak perempuannya karena mereka pikir anak itu akan aman.
Caparzo yang teringat akan keponakannya pun malah membawa anak itu meskipun sudah diingatkan, yang mengakibatkan ia tertembak entah dari mana asalnya. Pasukan Amerika yang sudah mengetahui tempat persembunyian tentara Jerman pun menembak dengan berdoa terlebih dahulu, berharap Tuhan akan membantunya. Dan benar saja, penembak Jerman itu terkena tembakan tepat di matanya. Mereka melanjutkan perjalanan dan kali ini mencari Kapten Hamil. Namun mereka kembali bertemu pasukan Jerman dan berhasil mengalahkannya. Setelah bertemu dengan Kapten Hamil, Kapten John Miller pun menyampaikan maksud ingin bertemu Ryan. Lalu dipanggillah prajurit yang bernama Ryan. Prajurit itu pun datang. Kapten mengatakan bahwa ia akan dipulangkan karena saudara-saudaranya telah mati. Ia sangat terkejut dan berkata tidak mungkin karena kakak-kakaknya masih di bangku kuliah. Dan ternyata ia bukan Ryan yang dicari karena namanya adalah James Frederick Ryan. Selanjutnya, mereka bertemu dengan pilot yang diduga membawa pasukan di mana Ryan berada. Namun, di medan peperangan banyak orang yang berpencar dan bergabung dengan pasukan lain. Lalu, pilot itu memberikan sekantong tanda pengenal milik prajurit yang sudah tewas. Dan Kapten Miller meminta pasukannya untuk mengeceknya. Mereka pun dihentikan karena banyak tentara yang memerhatikan mereka sedang mencari nama di antara kalung orang yang tewas. Kapten Miller pun berteriak di antara mereka, berharap mereka mengenali James Francis Ryan. Lalu datang seorang prajurit yang mungkin mengenalnya, namun ia kesulitan mendengar karena telinganya terkena granat. Dan ternyata ia sangat mengenal Ryan, dan sekarang Ryan berjaga di sebuah jembatan di Ramel. Kapten Miller segera mengumpulkan pasukannya untuk bersiap menjemput Ryan. Saat di perjalanan, mereka melihat pasukan Amerika yang tewas dan ternyata itu karena jebakan tentara Jerman. Mereka segera mengatur strategi untuk menghindari jebakan itu. Dan kemudian terjadilah tembak-menembak yang dimenangkan oleh Amerika. Tapi salah satu dari mereka terkena tembakan yang cukup parah yang menyebabkan ia harus kehilangan nyawanya. Para prajurit pun sangat marah akan tewasnya teman mereka dan melampiaskan ke salah satu orang Jerman, kemudian memukulinya. Saat hendak membunuhnya, Kapten Miller melarangnya dan meminta ia untuk menggali dan menguburkan Wade. Kapten Miller yang terlihat tegar pun menangis dan merasa bersalah. Saat orang Jerman itu selesai menggali, ia berharap diampuni dengan mengatakan bahwa ia suka Amerika. Terjadi perdebatan apakah mereka akan membunuhnya atau mengampuninya. Namun kapten akhirnya memerintahkan untuk melepaskannya. Hal itu membuat salah satu prajurit kecewa dan memutuskan untuk meninggalkan pasukan itu. Namun prajurit yang lain mencegahnya dan hampir membunuhnya. Terjadi adu mulut, namun kapten berhasil menghentikannya. Ia berkata bahwa semakin banyak orang yang kita bunuh akan semakin menjauhkan kita dari rumah. Prajurit itu pun tidak jadi pergi ketika melihat kapten menguburkan pasukannya seorang diri. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba ada tank sehingga mereka bersembunyi. Namun dari sisi lain ada yang menembaki tank tersebut selain tim mereka. Dan ternyata itu adalah pasukan Amerika yang lain. Ketika memperkenalkan diri, ternyata salah satu dari mereka adalah orang yang mereka cari, yaitu James Francis Ryan. Di tempat lain, Kapten Miller pun menyampaikan bahwa mereka ditugaskan untuk mencari Ryan. Kapten mengatakan bahwa semua kakaknya sudah tewas dalam peperangan yang membuat Ryan sangat terpukul dan Ryan akan dipulangkan. Ryan yang memiliki rasa solidaritas yang tinggi tidak mau meninggalkan teman-temannya dari medan pertempuran. Hal ini membuat pasukan pencari marah karena mereka telah kehilangan dua teman mereka demi menemukan Ryan. Hal itu tidak membuat Ryan berubah pikiran karena ia merasa tidak layak untuk pulang dibandingkan dengan temannya yang berjuang lebih berat. Ketika disinggung tentang ibunya, ia pun tidak juga luluh dan berkata ia bersama dengan saudara-saudarinya. Akhirnya, Kapten Miller memutuskan untuk membantu mereka melawan Jerman di jembatan tersebut. Dan mereka mulai menyusun rencana untuk melawan Jerman. Tiba-tiba terdengar suara tank dari kejauhan. Mereka pun bersiap.
Pengintai dari loteng melihat bahwa musuh datang dari arah timur dan banyak terdapat tank dan juga pengiring. Mereka menebarkan umpan-umpan, namun mereka tidak yakin apakah mereka akan mengambil umpannya. Mereka berusaha melumpuhkan pasukan Jerman dengan alat yang seadanya. Meskipun mereka kalah dalam jumlah alat dan pasukan, mereka tidak pernah berhenti berjuang. Namun, baik dari pihak Jerman dan Amerika, banyak yang tewas. Pada peperangan ini, Kapten Miller terlihat melindungi Ryan. Di sisi lain, pasukan pengintai yang berada di atas loteng pun tewas terkena tembakan. Kisah sedih pun terjadi saat pasukan yang meminta amunisi kepada Kopral Upam, namun Kopral Upam tidak berhasil menyelamatkan temannya, dan akhirnya temannya pun tewas dibunuh Jerman. Pasukan Amerika mulai kehabisan amunisi, sementara Jerman terus mengerahkan pasukannya. Tapi, pihak Amerika berusaha menyerang dan mempertahankan diri. Kapten Miller berusaha bangkit dan menyerang, namun ia malah tertembak. Beruntungnya, ia masih bisa bangkit dan menembaki tank itu dengan pistol yang tersisa. Tiba-tiba, keajaiban pun datang. Pasukan udara Amerika datang membantu dan menghancurkan tank tersebut. Pasukan Jerman pun diminta menyerah dan menurunkan senjata. Kopral Upam yang mengenal orang yang membunuh temannya pun langsung menembak orang tersebut. Kapten Miller segera diambil untuk diberi pertolongan. Ia sempat berbicara kata terakhir dengan Ryan untuk selalu mengingat kejadian ini. Dan setelah itu, Kapten Miller pun tewas. Kejadian itu akan selalu teringat oleh prajurit Ryan, bahkan sampai ia tua. Ia tidak akan pernah lupa pengorbanan yang mereka lakukan untuknya. Demikianlah alur cerita film Saving Private Ryan. Di film ini banyak adegan kekerasan dan sadis, dan juga adegan ledakan-ledakan yang tidak bisa saya tampilkan. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Semoga kalian suka video ini. Thanks for watching.